siang teman-teman. Siang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan memaparkan materi mengenai Bank Kredit Rakyat. Yang kami hormati, Ibu Lela Elvira, SNMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bank Lembaga Keuangan. Yang kami hormati teman-teman mahasiswa sekalian. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Salwa Salsabila dengan NIM 64251493. Perkenalkan, nama saya Vika Ramadhani dengan NIM 64250991. Perkenalkan, nama saya Dina Amelia dengan NIM 64251710. Perkenalkan, nama saya sekarang disebut juga bank perekonomian rakyat, adalah bank yang kegiatannya mengumpul dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, terutama tabungan dan deposito, dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah. BPR menjalankan kegiatannya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti cek, giro atau transfer internasional. Sejarah BPR. Sejarah terbentuknya Bank Kredit Rakyat BPR berawal sejak zaman penjajahan Belanda. Perkreditan rakyat di Indonesia dimulai sejak abad 19 dengan berdirinya Bank Kredit Rakyat BKR dan Unit Desa yang dibangun dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh agar dapat melepaskan diri dari jeratan para lintas darat rentenir yang membebankan dengan bunga sangat tinggi. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, perkreditan rakyat dikenal masyarakat dengan istilah rumah desa, bank tani, dan bank dalam desa yang saat itu hanya ada di Jawa dan Bali. Kepemilikan BPR. BPR menjadi yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia. Pemerintah daerah atau dapat dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia. Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia dan pemerintah daerah. 2. BPR yang berbentuk hukum, operasi kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkorporasian yang berlaku. 3. BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Kepemilikan BPR. Masih kepemilikan BPR. 4. Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Yang kelima, dan konsolidasi antara BPR serta organisasi BPR wajib mendapat izin dari keuangan sebelumnya setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, pengawasan BPR. 1. Pemberian bantuan dan layanan keuangan kepada lapisan masyarakat yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pedagang atau pengusaha kecil di desa dan di pasar agar tidak terjerat rentenir dan menghimpun dana masyarakat. Kedua, membantu pemerintah dalam mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan. Ketiga, penciptaan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Selanjutnya, kegiatan dan tugas BPR. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang ditersamakan dengan itu. Kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan
bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau bisa disebut dengan SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over liquidity. Produk-produk BPR. Satu, simpanan, tempat aman dan bertumbuh untuk uang umum. Tabungan BPR. Keunggulan utamanya setoran awal minimal mulai dari 15.000 saja. Bunga kompetitif dari bank besar. Biaya bebas biaya administrasi. Yang kedua, deposito BPR. Bunga lebih tinggi dari deposito bank umum. Kadang selisihnya bisa sampai 1-2%. Selanjutnya, tenor fleksibel mulai dari 1 bulan sampai 24 bulan. Dijamin LPS hingga 2 miliar nasabah besar. Yang selanjutnya, kredit pinjaman yang kredit modal usaha. Keunggulannya proses cepat, bisa cair dalam hitungan hari. Survei langsung ke lokasi usaha, cicilan ringan dan bisa disesuaikan. Kredit multiguna. Kalau kamu butuh dana untuk keperluan konsumtif seperti renovasi rumah, biaya pendidikan, atau bahkan hajatan, kredit multiguna bisa jadi solusi. Biasanya memakai agunan seperti sertifikat rumah atau BPKB kendaraan. Yang berikutnya, kredit dengan agunan depan. BPR umumnya lebih fleksibel dalam hal agunan. Ada menerima BPKB motor, sertifikat tanah warisan, bahkan surat keterangan usaha dari RW atau RW untuk pelaku usaha mikro. Ini yang dibikin BPR terasa lebih Selanjutnya ada kegiatan yang boleh dilakukan BPR. Yang pertama adalah menerima simpanan dalam bentuk giro. Kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Ketiga, melakukan penyertaan modal. Keempat, melakukan usaha perasuransian. Kelima, melakukan usaha di luar kegiatan usaha yang diperbolehkan. Struktur organisasi BPR ada tiga. Pertama adalah gabungan usaha atau RUPS sebagai organ tertinggi. Yang kedua, Dewan Komisaris sebagai organ pengawas. Yang ketiga, sebagai organ pelaksana. Keunggulan BPR, proses kredit lebih mudah dan cepat, persyaratan lebih fleksibel dibanding bank umum. Yang terakhir, dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan orang. Perizinan dan bentuk hukum BPR. Izin usaha BPR diberikan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Bank Indonesia. Sedangkan bentuk hukum untuk pendirian BPR adalah yang pertama ada perusahaan daerah, kedua koperasi, ketiga perseroan terbatas atau PT, empat bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Tantangan yang dihadapi BPR. Yang pertama, keterbatasan modal dalam ekspansi usaha. Yang kedua, resiko kredit macet lebih tinggi. Ketiga, persaingan dengan fintech dan bank umum. Selanjutnya ada evaluasi BPR. Yang pertama, batas maksimum pemberian kredit tidak melebihi 30% dari modal yang ditetapkan Bank Indonesia. Yang kedua, batas maksimum pemberian kredit pemberian jaminan yang dapat dilakukan oleh BPR pada pemegang saham tidak melebihi 10% dari modal ditetapkan Bank Indonesia. Yang ketiga, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan BPIO untuk melunasi utang kredit. Selanjutnya ada laporan BPR. Yang pertama, SDM yang kurang terampil dan profesional, organisasi dan sistem manajemen, kesulitan likuiditas, dan belum melaksanakan fungsi BPR sesuai undang-undang. Pelayanan utama BPR. Pertama, pengumpulan dana atau simpanan dan deposito. Contoh produknya adalah tabungan dan deposito berjangka. Yang kedua, penyaluran dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Jenis kredit yang biasa diberikan antara lain kredit konsumsi,
kredit. Kredit wisata modal atau investasi untuk UMKM. Kesimpulannya, BPR memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Namun agar tetap relevan di era digital, BPR perlu melakukan transformasi teknologi, meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat tata kelola. Dengan dukungan pemerintah dan OJK, BPR diharapkan mampu beradaptasi, inovasi dan berkembang menjadi lembaga keuangan yang modern, stabil, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dan dari sini, kalau ada yang mau ditanya, silakan. Kami akan menjawab semampunya kami. Perkenalkan, nama saya Widya Sudrajara, NIM 4251030. Apa peran BPR dalam mendukung program pemerintah terkait pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah? Pertanyaan kedua, apa tantangan utama yang dihadapi BPR saat ini, terutama di tengah munculnya vintage lending dan layanan bank digital? Apa peran spesifik BPR sebagai lembaga keuangan mikro dalam penanganan dan pemulihan ekonomi masyarakat selama atau pasca krisis masalah pandemi, mengingat fokusnya pada segmen yang paling rentan? Perkenalkan, nama saya Kaila Anastasia dengan NIM 4251654. Perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya, jelaskan perbedaan perizinan sertifikat BPR dengan bank umum. Bagaimana BPR menjaga kualitas kredit agar tidak terjadi kredit macet? Selanjutnya, jelaskan fungsi pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap BPR. Perkenalkan, nama saya Nabila Putrianggraini, NIM saya 4251363. Saya mau bertanya, apa yang menjadi keunggulan yang ditawarkan oleh Bank BPR untuk melayani produk tabungannya? Kenapa BPR tidak boleh melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing? Mengapa jumlah jasa yang diberikan BPR jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bank umum? Saya akan menjawab semuanya dari kelompok ini. Yang pertama, jelaskan fungsi pengawasan otoritas jasa keuangan atau OJK terhadap BPR. Fungsi pengawasan OJK terhadap BPR seperti perizinan, pengaturan, pemeriksaan, dan peninjauan. OJK mengatakan BPR beroperasi sebagai aturan, menjaga kesehatan keuangan, tata kelola yang baik, dan menjaga melalui pengawasan OJK. Baik langsung maupun langsung. Yang kedua, jelaskan perbedaan perizinan BPR dan bank umum. Perbedaan BPR lebih sederhana dibanding bank umum. Modal minimum BPR lebih kecil, cakupan kegiatan usaha lebih terbatas, dan proses perizinan dilakukan langsung oleh OJK. Sementara untuk bank umum perizinannya lebih ketat, bukan modal yang besar, dan kegiatan operasional lebih luas seperti transaksi falas, kredit, utang, berbagai layanan operasi dan ketiga, bagaimana BPR menjaga kualitas kredit agar tidak terjadi kredit macet. BPR menjaga kualitas kredit dengan menerapkan prinsip analisis 5C: karakter, kapasiti, kapital, material, condition. Melakukan survei lapangan, memonitor pembayaran secara berkala, memberikan pendampingan kepada debitur hingga melakukan restrukturisasi jika diperlukan, tujuannya agar kredit tetap lancar dan resiko kredit macet dapat ditekan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Widya. Yang pertama, apa peran BPR dalam mendukung program pemerintah terkait pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah? BPR memiliki posisi strategis dalam bidang pembiayaan nasional, khususnya karena berdekatan dengan masyarakat dan UMKM di daerah. Menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM yang BPR melayani pelaku
keterbatasan agunan skala usaha maupun lokasi. Yang kedua, apa tantangan utama yang dihadapi BPR saat ini, terutama di tengah fintech, lending, dan layanan bank digital. Tantangan utama yang dihadapi BPR saat ini, kompetisi dan fintech trading dan bank digital, menawarkan proses yang cepat, mudah, dan berbasis digital. Bank digital memberi alternatif layanan simpanan dan pembayaran yang lebih praktis. Dan keterbatasan teknologi dan investasi digital. Yang ketiga, apa peran spesifik BPR sebagai lembaga keuangan mikro dalam penanganan dan pemulihan ekonomi masyarakat selama atau pasca krisis, mengingat fokusnya pada segmen yang paling rentan. Peran spesifik BPR sebagai lembaga keuangan mikro dalam penanganan dan pemulihan ekonomi masyarakat saat ini, menjaga likuiditas dan akses pembiayaan untuk segmen rentan, dan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak. Saya akan menjawab dari Nabila kelompok 12. Apa yang menjadi keunggulan yang ditawarkan oleh Bank BPR untuk melayani produk tabungannya? Menabung di Bank Perkreditan Rakyat, BPR menawarkan keuntungan seperti suku bunga lebih tinggi, pelayanan yang lebih personal, proses membuka rekening yang lebih mudah dan cepat, dan kontribusi pada ekonomi lokal. Keamanan tabungan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan LPS, sehingga risiko dapat diminimalisasi. Yang kedua, mengapa jumlah jasa yang diberikan BPR jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bank umum? Jadi layanan BPR lebih sedikit jika dibandingkan dengan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, valuasi, dan asuransi, sedangkan bank umum cenderung menawarkan berbagai produk dan layanan yang lebih luas. Selanjutnya, kenapa BPR tidak boleh melakukan kegiatan usaha dalam valuasi? Karena kegiatan BPR ini tidak melayani pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran, maka BPR tidak terlibat dalam perizinan kegiatan usaha valuasi. Dan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon